Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan eh, pada saat ini, saya akan membahas tentang dua komponen atau dua gawai. Yang pertama adalah gawai proteksi surya, ya, gawai proteksi surya atau GPS. Kemudian yang kedua adalah nanti ada gawai proteksi untuk busur listrik atau AFDD. Nah, yang saya mau bahas pertama kali adalah tentang gawai proteksi surya atau GPS, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Surge Protection Device. Jadi device itu gawai, protection itu adalah proteksi, kemudian surge itu adalah surya ya. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan proteksi surya itu proteksi terhadap halilintar atau terhadap petir. Jadi petir itu nanti bisa merusak, baik itu merusak dari segi bangunan ya, di mana petir itu menyambar, juga bisa merusak komponen di mana terhubung dengan peralatan yang tersambar oleh petir, itu juga bisa merusak. Sehingga dibutuhkan alat proteksi ya, alat proteksi untuk melindungi dari terutama peralatan listrik yang berpotensi tersambar petir. Maka digunakan sebuah komponen di sini ya, gambarnya di sini sebuah komponen yang dinamakan dengan gawai proteksi surya. Nah, bagaimana cara kerja dari gawai proteksi surya? Jadi di sini saya punya gambar sebuah rumah di mana di sini dipasang meteran dan di sini dialiri oleh listrik PLN ya, dari gardu portal tegangan diturunkan. Nah, ini adalah tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 400. Kemudian salah satu pasangnya masuk ke rumah, di mana rumah ini sudah dipasang gawai proteksi surya. Jadi, diilustrasikan bahwa pada jaringan ini ada sambaran petir seperti ini. Ada sambaran petir seperti ini. Nah, rekan-rekan harus tahu, setiap sambaran petir itu akan menghasilkan tegangan menengah ya, tegangan menengah sampai tegangan tinggi. Ya, kurang lebih 20 kV. Jadi begitu sekali sambar, di situ menghasilkan tegangan sebesar 20 kV. Ya, rata-rata 20 kV. Bayangkan 20 kilovolt itu nanti masuk ke rumah sini ya. Apa yang terjadi? Maka peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah ini jika tersambar petir jaringannya, maka akan rusak. Resiko akan rusak, sehingga perlu dipasang sebuah alat yang melindungi peralatan-peralatan listrik yang ada di dalam dari potensi sambaran petir. Maka digunakan sebuah alat atau sebuah gawai yang disebut dengan gawai proteksi surya. Nah, bagaimana wiring diagramnya seperti apa sih? Nah, ini di sini. Ya, gawai proteksi surya biasanya seperti ini. Dipasang seperti ini. Di sini nanti dari fasanya, dari MCB ke fasa ya. Fasa nanti masuk ke L1 fasa, kemudian netralnya, netral dari meterannya ini masuk ke netral di gawai proteksi suryanya, lighting arrestor ya. Kemudian di sini terhubung dengan grounding. Jadi punya grounding sendiri ya. Khusus untuk gawai proteksi surya, dia memiliki grounding tersendiri. Kemudian, ya ini adalah instalasi di rumahnya ya. Ini nanti jumper ini dari gawai proteksi surya masuk, netral masuk, fasa masuk. Nah, nanti di jumper masuk ke MCB, fasanya masuk ke MCB, baru ke beban instalasi rumah. Sedangkan netral langsung ya, kemudian langsung ke beban atau instalasi rumah. Nah, suatu ketika, seperti yang digambar tadi ya, petir menyambar. Ya, petir menyambar sehingga ada sekitar 20 kV tegangan ini masuk ke rumah.
masuk ke rumah melalui meteran. Nah, 20 kV-nya nanti masuk ke meteran. Nah, 20 kV-nya, tegangan 20 kV ini nanti akan berubah menjadi arus yang sangat besar. Dari tegangan 20 kV itu, dia akan menjadi arus yang sangat besar dan siap untuk mengalir ke beberapa peralatan yang ada di sini. Nah, jika tidak ada gawai proteksi ini, maka si arus yang besar tadi yang dihasilkan oleh tegangan 20 kV tadi akan langsung masuk ke jaringan listrik yang ada di rumah. Ya, bayangkan kalau misalnya peralatan listrik kita yang harusnya menerima tegangan 220 volt, tiba-tiba menerima tegangan 20 kilovolt, yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah peralatan listrik yang ada di rumah kita itu akan menjadi rusak, ya, bahkan bisa meledak gitu ya, bisa keluar apinya. Nah, itu kan mengerikan sekali ya ketika tersambar petir. Sehingga diperlukan alat yang dinamakan dengan GPS atau gawai proteksi surya. Bagaimana cara kerja dari GPS ini? Jadi ketika petir menyambar, ya, menghasilkan tegangan 20 kilovolt, dan 20 kilovolt ini menjadi arus yang sangat besar. Nah, arus ini secara otomatis akan ditarik oleh gawai proteksi surya atau GPS-nya itu langsung masuk ke grounding. Jadi ibaratnya itu arusnya itu sebelum sebelum sempat masuk ke beban di rumah akan ditarik masuk ke GPS. Ditarik masuk ke GPS, kemudian disalurkan menuju ke grounding. Sehingga arus yang besar tadi masuk ke grounding. Jadi belum sempat masuk ke beban, dia sudah masuk ke grounding duluan. Jadi si gawai proteksi surya ini atau GPS ini mengarahkan arus yang dihasilkan oleh petir tadi masuk ke dalam grounding atau ke dalam tanah ya. Sehingga peralatan yang ada di dalam rumah ini aman, tidak eh, mengalami atau tidak ada arus dari petir tadi yang masuk ke jaringan listrik yang ada di rumah. Jadi aman. Nah, sehingga alat ini memang khusus dipasang dan difungsikan untuk menanggulangi ya arus-arus yang dihasilkan oleh sambaran petir seperti itu. Karena memang kalau jaringan listrik itu disambar petir, maka resiko kerusakannya akan besar. Sehingga harus dipasang alat yang bisa melindungi peralatan listrik ketika terjadi sambaran petir. Maka GPS ini perlu untuk dipasang, apalagi di tempat-tempat atau di rumah-rumah yang memiliki dataran tinggi ya, misalnya di gunung ya, di puncak gunung. Nah, potensi untuk terkena sambaran petir itu cukup besar, maka diwajibkan untuk memiliki GPS atau dipasang GPS ini. Sehingga dikhawatirkan jika terjadi sambaran petir ya, ketika menyambar menghasilkan tegangan yang sangat tinggi ya, tegangan sampai 20 kV. Kemudian tegangan 20 kV ini sebelum sempat masuk ke jaringan listrik di tempat tinggal atau jaringan peralatan listrik, ini masuk dulu ke gawai proteksi surya, kemudian diteruskan ke grounding, begitu. Jadi aman ya, peralatan aman. Karena arus dari sambaran petirnya langsung masuk ke grounding. Itu prinsip dasar dari GPS atau gawai proteksi surya. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran bahwa sebenarnya sambaran petir itu bisa merusak dua. Yang pertama adalah bisa merusak pondasi bangunan, konstruksi bangunan ya, bisa hancur. Yang kedua bisa merusak instalasi listrik yang ada di dalam, misalnya di rumah gitu ya. Nah, jadi bisa merusak juga peralatan listrik yang ada di jaringan. Nah, ini ada dua kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir. Yang pertama bisa merusak bangunan, yang kedua adalah bisa merusak peralatan listrik yang ada di dalam bangunan. Jika yang disambar adalah bangunan, maka konstruksi bangunannya bisa hancur. Jika yang disambar adalah jaringan listriknya, maka jaringan listriknya sampai ke dalam rumah ini akan rusak. Seperti itu. Itu adalah efek negatif atau bahaya dari sambaran petir.
Nah, ini adalah perbandingan ya, eh, tanpa menggunakan LPS. LPS itu Lighting Protection System atau sistem proteksi petir. Ya, di sini ini perbandingan antara tanpa menggunakan Lighting Protection System, ya, di sini tanpa menggunakan GPS lah istilahnya. Nah, di sini semisal sambaran petir itu terjadi pada jaringan listrik, maka sambaran petir itu dengan tegangan yang cukup besar ya, 20 kV, masuk ke dalam jaringan listrik yang ada di rumah dan akan merusak komponen yang ada di rumah ini. Begitu. Kalau misalnya petir itu menyambar rumah, maka akan menyebabkan konstruksi dari rumahnya itu akan rusak. Begitu. Jadi memang kalau misalnya untuk bangunan itu biasanya dipasang penangkal petir ya. Ya, dipasang penangkal petir. Namun untuk instalasi listriknya, maka untuk lebih amannya dipasang gawai proteksi surya atau GPS. Itu fungsinya. Jadi penangkal petir ini untuk meneruskan sambaran petir ini masuk ke grounding sehingga tidak merusak bangunan, sedangkan GPS-nya atau gawai proteksi suryanya adalah melindungi peralatan listrik yang di dalam terhadap kemungkinan sambaran petir yang mengenai jaringan listrik di sini, sehingga tidak merusak peralatan yang ada di dalam. Nah, itu fungsi dari gawai proteksi surya. Ini contoh ya dengan gawai proteksi surya, maka petir jika mengenai peralatan gawai proteksi ya, misalnya mengenai penangkal petir ya, maka dia akan terus diteruskan ke grounding. Nah, di Puil juga diatur ya penggunaan GPS atau gawai proteksi surya. Jadi Surge Protection Device atau gawai proteksi surya, Surge Protective Device. Nah, ini adalah mandatory. Mandatory itu wajib dipasang di beberapa lokasi. Menurut ketentuan Puil pasal 443.4 ya terkait dengan kendali proteksi lebih ya. Menurut pasal 443.4 bahwa proteksi terhadap voltase transient harus diberikan ya bila terjadi konsekuensi diakibatkan oleh voltase lebih yang mempengaruhi pertama, kehidupan manusia, misalnya layanan keselamatan, fasilitas medis, kemudian layanan publik dan warisan budaya, dan aktivitas komersial atau industri. Jadi, peralatan GPS ini wajib digunakan berdasarkan PUIL 2020 dan Peraturan Kementerian SDM nomor 7 tahun 2021 harus digunakan untuk fasilitas-fasilitas seperti fasilitas medis atau keselamatan, misalnya rumah sakit, vaskes, lab. Nah, itu wajib menggunakan GPS ya. Kemudian layanan publik ya, layanan publik misalnya busway, kemudian stasiun kereta, kemudian ada tempat warisan budaya misalnya museum, itu wajib menggunakan gawai proteksi. Kemudian tempat-tempat seperti aktivitas komersial, ya, pertokoan misalnya, atau industri, hotel, bank, industri, pasar komersial, pertanian, itu tempat-tempat tersebut wajib memasang gawai proteksi surya. Kemudian gawai proteksi surya atau Surge Protection Device ya juga direkomendasikan untuk perlindungan terhadap tegangan berlebih di lokasi konstruksi dan pembongkaran. Artinya di tempat-tempat proyek atau di site ini wajib juga memasang gawai proteksi surya. Menurut ketentuan PUIL ya pasal 704.443.1.101 bunyinya adalah derek, lift, mixer semen, dan item peralatan sejenis dapat menghasilkan voltase lebih pensaklaran ya.
Bila terdapat peralatan tersebut, sebaiknya dipertimbangkan keperluan untuk proteksi terhadap voltase lebih pensaklaran. Nah, jadi ketika terjadi pensaklaran kan pertama kali on gitu ya, maka terjadi inrush current atau arus yang melonjak secara tiba-tiba. Nah, itu diharapkan menggunakan GPS atau gawai proteksi surya. Nah, di sini GPS atau gawai proteksi surya direkomendasikan berdasarkan PUIL 2020 dan Permen ESDM nomor 7 tahun 2021 untuk lokasi konstruksi dan pembongkaran. Jadi area-area konstruksi ya, area-area proyek, pembangunan gedung misalnya, site ya, pembangunan pabrik itu untuk peralatan listriknya wajib menggunakan gawai proteksi surya untuk melindungi peralatan listrik ini dari kemungkinan terjadinya salah satunya adalah sambaran petir. Kemudian selain gawai proteksi surya, saya ingin mengenalkan lagi yang namanya AFDD ya, AFDD. AFDD itu artinya Arch Fault Device gitu ya, Arch Fault Device. Nah, AFDD ini adalah pengamanan terhadap busur listrik. Nah, busur listrik. Jadi busur listrik itu kalau teman-teman pernah lihat kalau ada sambungan kabel dengan terminal blok yang masih longgar gitu ya. Sambungan terminal blok dengan kabel yang masih longgar, maka tidak apa ya, maksudnya pada saat penyambungan ya, sambungan terminal blok dengan kabel, jika sambungannya itu longgar, itu kadangkala terjadi yang namanya busur listrik. Jadi apinya listriknya itu kayak meloncat gitu. Listriknya itu akan meloncat. Nah, ketika terjadi busur listrik, ini berpotensi terjadinya kebakaran. Begitu. Atau konduktornya itu nanti lama-lama akan berubah menjadi beban atau karbonisasi gitu ya, karbonisasi. Sehingga yang tadinya fungsinya adalah konduktor, dia akan berubah jadi beban. Akibatnya, ketika konduktor berubah jadi beban, maka lama-lama konduktor itu akan panas, konduktor akan panas, panasnya itu nanti akan menghasilkan api, dan apinya itu jika tercampur dengan bahan yang mudah terbakar dan udara, itu berbahaya, akan menimbulkan kebakaran. Jadi memang perlu alat untuk bisa menanggulangi kemungkinan terjadinya eh, loncatan loncatan listrik atau busur listrik gitu ya. Nah, busur listrik sendiri disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya pada kesalahan instalasi listrik. Begitu. Jadi AFDD ya, Arch Fault Device, kepanjangan